Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu, tanggal 2 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAU/USD. Seperti apa pergerakan market XAU/USD untuk minggu depan? Gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Tapi di sini saya akan mulai di time frame monthly ya, karena ini adalah memasuki awal bulan, khususnya di tanggal 2 April ya, dan besok tanggal 1 April selesainya candle pembentukan terakhir ya untuk candle bulan Maret. Dan kalau kita perhatikan secara langsung ya untuk pergerakan di bulan Maret, Anda bisa lihat langsung di chart. Di sini membentuk impulsif bullish ya, di mana memakan daripada candle warna merah. Dan di sini membentuk bullish engulfing. Tentunya dengan adanya bullish engulfing, menurut saya di bulan April akan ada lanjutan kenaikan ya, atau akan ada candle bullish berlanjut ya. Artinya trennya masih dalam posisi tren naik. Tapi biasanya, ketika membentuk bullish engulfing itu akan terjadi yang namanya koreksi. Ya, koreksinya sampai berapa? Di sini saya gunakan Fibonacci retracement. Saya tarik dari candle pembentukan impulsif ini. Ya, candle impulsif bullish ini yang di bulan Maret. Kita tarik ya. Dari titik terendah terakhir ya seperti ini. Kita tarik ke atas sampai dengan level tertinggi terakhir ya di sini. Kita tandain dulu. Kita masukkan angkanya dulu. Tertingginya di bulan Maret ya di 2009.71 dan titik terendahnya di bulan Maret yaitu di 1809 ya, ini titik terendahnya di bulan Maret ya, poin 27. Udah ya, jadi di bulan Maret memiliki level terendahnya itu di 1809.27 dan level tertingginya di 2009.71. Saya tarik menggunakan Fibonacci retracement, saya mendapatkan angka 23,6% sampai dengan 61,8%. Artinya jika mana satu bulan ini ada koreksi ya, itu akan menuju ke level ini. 23,6% ada di 1962 ya. Ini saya perbesar ya supaya teman-teman juga gampang untuk melihatnya. 1962.41, 38,2%, 1933.14, 50%, 1909.49 sampai dengan 1885.84. Ini adalah target koreksinya ya untuk pembentukan bullish engulfing ini. Apakah nantinya dari penutupan terakhir candle bullish bulan Maret ini di 1968.86 apakah akan terjadi kelanjutan kenaikan atau ada koreksi dulu? Ya, nanti kita cek dari pergerakan per hari ya, dari per minggu per hari untuk kita mengetahui ya sejauh mana pergerakan XAU/USD ini terjadi koreksi. Oke ya, jadi ini dulu yang kita bisa dapatkan di bulan Maret ya untuk kita identifikasi supaya kita bisa tahu untuk bulan Aprilnya nanti seperti apa. Oke ya, secara tren saya ulangi lagi ya, secara tren masih dalam posisi tren naik. Dan di bulan Maret ada impulsif bullish memakan daripada candle warna merah, ada bullish engulfing. Oke. Sekarang kita akan turunkan lagi di time frame weekly ya. Kita cek untuk time frame weekly. Nah, di time frame weekly yang bisa kita dapatkan di posisi ini yaitu ada pembentukan sebelumnya. Ini adalah candle Marubozu bullish ya. Nih. Ada candle Marubozu bullish yang sangat kuat ya. Kemudian 2 minggu ke belakang sampai dengan di minggu terakhir kemarin ada long legs doji 2, pembentukan 2 candle warna merah atau candle turun. Artinya di sini ada pembentukan setelah pergerakan impulsif ini membentuk sebuah area korektif atau membentuk sebuah area base. Ya. Nih, korektif atau membentuk sebuah area base ataupun konsolidasi. Dan masih dalam posisi seperti ini gitu. Tapi tentunya yang menjadikan sebuah catatan saya, biasanya market
ketika terjadi konsolidasi atau koreksi itu biasanya terjadi selama 4 minggu. Ya, ini sudah terjadi 2 minggu nih ya, membentuk candle warna merah ya. Artinya kita membutuhkan atau memantau ya, atau melihat di 2 minggu ke belakang apakah akan terjadi candle koreksi lagi ya. Nah, kalau terjadi 2 kali candle koreksi lagi selama 2 minggu ke depan ya, nanti kita akan bisa ketahui di minggu terakhir apakah ada pembentukan bullish engulfing. Oke, itu menjadikan sebuah catatan ya, karena saya melihatnya biasanya untuk time frame weekly itu ada posisi 4 minggu terjadinya koreksi pasca terbentuknya gelombang impulsif dan break area break off structure yang ada di sini nih. Ya, ini kan di break. Oke, ini gelombang impulsif yang sangat kuat ya. Jadi ini saat ini membentuk sebuah gelombang korektif atau konsolidasi atau koreksi. Oke, kalau kita lihat koreksinya ini masih dalam pembentukan long legs doji, yaitu berkisaran antara 1934.16 ya, ini menjadikan low terakhir ya. Ini atau area support ya, area support di 1934.16 sampai dengan high monthly sebelumnya yaitu di 2009.71. Masih dalam range pembentukan long legs doji ini. Oke ya, itu. Dan posisinya saat ini terakhir ada long legs doji juga gitu ya. Jadi kalau kita ukur dengan menggunakan melihat ya posisinya, coba kita targetkan di sini. Anda bisa lihat ya. Ini adalah minggu pertama ketika terjadi candle turun, ini minggu kedua. Minggu keempat tanggal 3 April ya nantinya. Yaitu minggu keempat besok ini, dan minggu kelima 2 minggu lagi yaitu di tanggal 10 April ya, tanggal 10 April. Jadi nanti kita cek ya selama tanggal 3 1 minggu, terus kemudian tanggal 10 1 minggu, apakah betul-betul ada kondisi pembentukan pergerakan candle turun. Kalau itu terjadi ya selama posisi bergerak turun, maka koreksinya akan berlanjut. Oke. Tapi kalau nanti di start tanggal 3 April minggu ini ya, ternyata candlenya adalah impulsif bullish memakan daripada candle warna merah, disitulah artinya akan ada perubahan atau penerusan dari koreksi menjadi bullish. Oke ya, itu dicatat. Jadi kalau kita lihat selama 2 minggu ke belakang ini kan candlenya bearish ya, long legs doji. Dan kalau posisinya ternyata di minggu besok ya, ada posisi pembentukan candle bullish impulsif seperti ini ya, Anda bisa lihat. Dan close-nya sebentar saya ini seperti ini ya. Oke. Maka akan ada kecenderungan dia akan melanjutkan kenaikan. Oke, jadi koreksinya hanya sebatas selama 2 minggu. Oke, maka ada gelombang impulsif yang sangat kuat. Disinilah akan terjadi penerusan tren. Oke ya, itu menjadikan sebuah catatan. Tapi kalau candlenya masih dibentuk candle bearish ya, masih terjadi koreksi. Oke, ini dari time frame weekly. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily, untuk melihat potensinya seperti apa. Nah, di time frame daily yang bisa kita dapatkan di sini adalah ini, pergerakannya masih dalam posisi konsolidasi ya. Oke. Dan candle terakhir itu membentuk sebuah area compression. Di sini nih, ya ini kan membentuk sebuah pergerakan area compression. Masih dalam posisi area konsolidasi. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat di time frame daily kecuali daripada pergerakan impulsif, korektif ya, atau membentuk sebuah area base ya, besar kemungkinan akan melanjutkan impulsif berikutnya, atau dia akan memperdalam koreksi dulu ya, karena kita sudah punya batasan daripada area koreksinya ya. Ini Fibonacci ini untuk koreksi ya, yaitu di 1962.41, 1933.14 sampai dengan 1909.49, masih dalam area koreksi. Oke. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam. Kita melihat posisi terakhir ya di time frame 4 jam. Nah,
Hal yang menarik kita lihat di time frame 4 jam. Di sini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah pergerakan terakhir di sini ya. Ini membentuk bullish channel ya. Membentuk bullish channel artinya range pergerakannya selama 1 minggu kemarin itu bergerak dalam area bullish channel. Ya, ini terakhir nih. Oke ya, masih dalam area bullish channel. Dan apakah nanti hari Senin dengan target titik area saat ini terakhir nih ya, dari candle impulsif bearish, apakah berhasil break di bawah area trendline bawah ini, atau akan ada penolakan menuju pergerakan berikutnya. Dan saya sampaikan juga analisa terakhir saya di hari Jumat untuk review, di mana saya menggambarkan di sini membentuk ascending triangle. Artinya ada wave A, B, C, D dan wave ke E. Tapi posisi terakhir kemarin untuk wave C ke wave D ini belum sampai terjadi. Ya, karena dari konsolidasi ini ya, ternyata pergerakannya kecenderungannya berhasil break di area konsolidasi. Ya, maka menunjukkan potensi koreksi berlanjut, oke, dan menuju area zona buy yang sudah kita gambarkan. Dan apakah ini nanti posisi dari terakhir di sini ya, ada pembentukan potensi kenaikan atau tidak ya, nanti akan kita cek ya tentunya di area ini ya. Sebelum nanti kita lihat hari Senin apakah ada penguatan atau penurunan. Karena rata-rata kalau dari pergerakan seperti ini ya, memang paling enak itu tradingnya untuk intraday atau scalping gitu. Kalau swing trade, saya rasa dari pergerakan saat ini belum bisa diambil untuk pengambilan taking profit yang sangat jauh gitu. Terakhir ya di 1804, 809 itu untuk swing sangat bagus karena momentumnya ada di area tersebut. Oke ya, tren masih besar naik dan tentunya ini sudah ada pembentukan chart pattern ya. Saya ulangi lagi, ada chart pattern. Menurut saya ada dua informasi chart pattern. Yang pertama yaitu ascending triangle dengan batas area resisten yang di sini dan ini trend line-nya. Yang kedua ada kemungkinan juga membentuk pergerakan symmetrical triangle. Symmetrical triangle itu kita lihat dari high weekly ini, kita tarik sampai ini ya. Ini low-nya kan dia lebih low nih. Nah, dia tarik ke bawah ke sini. Nah, dia masih bergerak di range segitiga ini. Maka disebut dengan symmetrical triangle. Mana dulu yang di breakout, apakah dia bisa break atas atau break bawah? Artinya kalau dia break atas sesuai. Kenapa? Karena di sini ada order block ya yang terjadi di time frame 4 jam di area supply. Dan ini sudah ada respon. Oke, order block 1 jam sudah direspon dan dia turun. Nah, ini kan responnya nih, ada ekor nih, ya, ada sweep liquidity wilayah ini. Nah, ini terjadi penurunan dan saat ini berada di area zona buy, cuman kita masih belum bisa mendapatkan informasi kuat untuk time frame 4 jam. Hanya kita dapatkan adalah impulsif bearish dan inilah candle apakah ini nanti time frame 4 jam berikutnya mampu close di atas daripada bearish impulsif ini atau akan meneruskan penurunan atau membentuk candle kecil-kecil. Ya, itu nanti kita lihat hari Senin. Oke, ini kita hapus dulu ya. Sebelum kita bahas untuk skenarionya, ini kita hapus dulu. Oke, ya sampai sini dari time frame 4 jam yang bisa kita dapatkan ya. Jadi ada pembentukan candle terakhir impulsif bearish dari pergerakan konsolidasi dan saat ini sudah memasuki area zona buy. Ya, ini. Oke, dari pembentukan chart pattern baik itu symmetrical triangle atau pembentukan chart pattern ascending triangle ya. Ada dua informasinya. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Skenarionya seperti apa dan saya akan bahas adalah candle terakhir di sini. Ya, candle terakhir sudah memasuki area zona buy. Oke, sudah memasuki zona buy dan saya melihatnya apakah ini langsung kita buy? Saya sih lebih baik saya tunggu ya, karena saya melihat candle hijau terakhir ini impulsif ini ya. Oke, ini adalah candle inside bar ya. Menurut saya ada inside bar di sini. Ya, kalau teman-teman masih bingung ya yang baru masuk dalam dunia trading,
Anggap aja ini adalah pembentukan candle bullish ya, atau impulsif, gampangannya seperti itu. Jadi selama 2 jam ke belakang ya, di akhir sesi penutupan, pergerakan daripada XAU-USD di time frame 1 jam itu masih bergerak dalam area candle impulsif bullish ini atau candle inside bar. Ya, inilah yang nanti kita akan tandain. Artinya seperti ini. Oke, konsepnya ya. Makanya saya katakan teman-teman, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir ya. Jangan dilihat dari sisi yang belakang aja. Nanti teman-teman nggak akan memahami apa yang saya sampaikan. Pasti akan bingung. Oke? Dalam pembentukan inside bar ini, saya akan entry posisi ketika break di atas daripada low terakhir daripada impulsif bullish ini atau inside bar ini. Jadi gambaran saya seperti ini. Ya, dia naik impulsif bullish ya. Breakoutnya adalah body impulsif bullish. Close di atas daripada area inside bar. Nanti level berapa saya tandain. Dari sini retest dan akan melanjutkan kenaikan. Targetnya yaitu di area high weekly tentunya ya. Area ini, area supply. Ya, targetnya dia bisa break di atas area supply menuju area high weekly atau trendline yang ada di sini nih. Nah, masuk lagi ke dalam area order block yang ada di time frame 1 jam. Oke, gambarannya seperti itu ya untuk hari Senin besok. Tapi kalau ternyata pergerakannya berhasil break di bawah low terakhir daripada candle impulsif bullish ini ya, atau masuk dalam area inside bar, maka akan menunjukkan potensi penurunan lagi. Nah, maka akan break di swing terbawah ini. Ini akan di break nih. Jadi seperti ini. Retest dan melanjutkan penurunan menuju order block time frame 1 jam. Masuk kepada zona buy lagi. Artinya zona buy yang ada di area inside bar saat ini ya, itu tidak akan valid gitu. Makanya kita deteksi dulu dari posisi pembentukan inside bar ini, mana dulu yang akan di breakout. Oke, kita tandain ya, levelnya adalah ini, yaitu berkisaran 1972.05 sampai dengan terendahnya di sini kisaran 1967.12. Itu dulu. Jadi saran saya teman-teman yang belum entry, saran saya tunggu aja antara dia akan break di atas 1972.05 atau dia akan break di bawah 1967.12. Kalau break di bawah 1967.12 bisa sell nih di sini. Dengan target area masuk ke dalam area order block. Time frame 1 jam yaitu berkisaran antara 1957.83 sampai dengan 1950.10. Oke ya. Jadi posisinya seperti ini. Kalau ini terjadi maka pergerakan XAU-USD itu keluar daripada jalur pembentukan bullish channel ini ya, bullish channel ini, chart pattern bullish channel. Dan terakhir akan betul-betul keluar dari bullish channel ya. Pertama adalah keluar dari area trendline bawah. Yang kedua, keluar daripada swing terakhir ini atau wilayah support. Di sini kan ada support nih. Nah, support kecil di sini nih. Nah, ini adalah area supportnya. Maka akan menguji kuat wilayah support tersebut. Nah, oke, di situ. Ya, berpotensi kuat akan menuju wilayah support. Oke ya, jelas ya. Jadi ini yang saya sampaikan ya. Kesimpulannya seperti ini. Jadi saya akan teman-teman bisa catat ya kesimpulannya di time frame monthly. Oke. Itu ada bullish engulfing ya. Tadi sudah kita bahas nih contohnya. Oke, kita singkat aja ya. Nih di time frame monthly ada bullish engulfing dan kita sudah nandain adanya koreksi di area antara 23,6% atau 38,2 atau di 50% atau 61,8%. Ada pembentukan bullish engulfing menunjukkan pergerakan kenaikan berlanjut. Artinya di bulan April ya, tren masih dalam posisi tren naik karena ada bullish engulfing kuat terbentuk di bulan Maret. Oke, ini dari monthly. Yang berikutnya di weekly yang bisa kita dapatkan di sini adalah ada pergerakan candle Marubozu bullish yang menunjukkan kenaikan juga berlanjut
dan 2 minggu ke belakang terjadi candle bearish, yaitu membentuk long legs doji. Artinya kita tunggu ya, antara 2 minggu ke belakang apakah betul-betul terjadi candle turun, atau dari candle terakhir di minggu kemarin long legs doji ini dimakan oleh candle bullish. Kalau di tanggal 3 atau minggu besok ini ya membentuk candle impulsif bullish, maka akan melanjutkan kenaikan berlanjut. Oke, tapi kalau masih candle bearish maka akan menunjukkan potensi koreksi berlanjut. Oke ya, itu dari time frame weekly kesimpulannya. Di time frame daily kesimpulannya adalah pergerakan saat ini masih membentuk posisi pergerakan impulsif ya, impulsif dan koreksi. Masih dalam area koreksi ya, masih membentuk sebuah area base ya, belum ada perubahan yang kita bisa lihat di time frame daily. Oke, sekarang kita lihat lagi kesimpulannya time frame 4 jam. Di time frame 4 jam itu berpotensi masih dalam posisi pembentukan chart pattern, yaitu antara ascending triangle atau symmetrical triangle. Tentunya dua-duanya sama identifikasinya ya. Terus kemudian terakhir masih dalam posisi bullish channel. Oke, yang masih dalam area ini ya. Dan di time frame 1 jam, saya ulangi lagi ya. Di time frame 1 jam itu ada pembentukan impulsif bullish ya, atau inside bar. Jadi pergerakan selama dalam area inside bar atau impulsif bullish berkisaran antara 1967.12 sampai dengan 1972.05 ya. Mana dulu yang di breakout ya, artinya di situ akan melanjutkan kenaikan. Kalau break di atas 1972.05, kalau breaknya di bawah 1967.12 maka akan terjadi penurunan. Oke, itu aja ya. Tadi sudah saya jelaskan ya untuk target entry-nya seperti apa. Maka dari sini saya katakan lagi, tolong jangan di skip ya, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya teman-teman semua bisa mendapatkan informasi secara jelas. Ya, tren besar masih kuat naik untuk XAU/USD. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.